Hai Bes, welcome back to my channel. Nah Bes, kalian masih ingat nggak sama Mbak Erna yang beberapa kali ada di video aku? Kayaknya udah 2 kali masuk di YouTube aku ya. Yang ini nih, yang ini. Nah jadi tanggal 7 Juni itu 2 hari yang lalu, ini tanggal 9 ya. Aku bikin video ini malam tanggal 9. Jadi tanggal 7 Juni itu Mbak Erna ngechat aku di WA kayak gini nih. Kak, aku minta maaf sebelumnya, tapi aku nggak tahu mau minta tolong ke siapa lagi. Jadi ini bahasa Kalimantan ya, tapi aku coba translate ke bahasa Indonesia yang baik dan benar buat kalian supaya mudah kalian pahamin, karena obrolan aku sama Mbak Erna aksennya pakai logat Kalimantan. Isinya kayak gini nih. Kak, aku minta maaf sebelumnya, tapi aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Nurul demam udah 2 hari, mau bawa ke dokter tapi nggak punya uang. Tadi katanya Mbak Erna udah coba pinjam ke orang tapi nggak dikasih. Nah akhirnya aku jawab, Waalaikumsalam dek, boleh, nanti aku temenin ke dokter ya. Mau ke dokter mana rencananya, soalnya SMS banking aku bermasalah, jadi kita ketemu di dokter aja, kata aku kayak gitu. Gak usah dokter praktek kak, mahal, di puskesmas aja, kata Mbak Ernanya. Terus aku bilang, puskesmas antri kasihan lama, ke dokter aja, duluan aja ke sana, nanti kalau udah di sana baru aku ke sana. Tapi ternyata Mbak Ernanya nolak dan bilang sama aku kalau dia nunggu suaminya pulang dari laut aja baru ke dokter. Nah akhirnya tadi pagi di tanggal 9 itu aku ngechat lagi karena aku kepikiran kan, takutnya anaknya kenapa-napa gitu kalau nggak dibawa ke dokter. Akhirnya aku ngechat dia lagi. Aku ngechat kayak gini nih, kalian bisa lihat. Aku bilang kayak gini, ayo dek bawa aja anak kamu ke puskesmas, nanti aku yang bayar, atau ke dokter praktek juga nggak apa-apa. Kalau misalnya aku bilang ayolah ke dokter, kalau memang anakmu sakit nggak apa-apa, nanti aku yang bayarin, aku bilang gitu. Ya udah, kata dia. Aku ganti baju dulu kak, siap-siap mandi. Oke, aku bilang gitu kan. Kabarin kalau udah di sana ya, kata aku gitu. Terus akhirnya akhirnya Mbak Erna ngechat aku lagi, katanya gini, kak aku udah nyampe, kata dia gitu kan Bes. Aku nanya di mana, di puskesmas atau di praktek? Terus dia bilang dokter praktek. Terus aku tanya udah antrian ke berapa, terus katanya udah antrian ke-32, dia antrian ke-32 dan sekarang masih antrian ke-12 kalau nggak salah ya tadi siang itu. Akhirnya aku tunggu telepon dari dia, nggak ada telepon, nggak ada chat sama sekali. Aku ketiduran, kayaknya aku tidur sekitar 15 atau 20 menit. Keluarga bangunin aku, katanya, Bu ada orang yang nyariin, katanya gitu. Ada orang nyariin, siapa? Kata aku, namanya Mbak Nurul. Akhirnya aku ke depan rumah. Nurul itu nama anaknya Mbak Erna ya. Dan ternyata Mbak Erna datang ke rumah, udah periksa ke dokter tapi belum nebus obat, dan gak bisa ngubungin aku karena HP-nya lowbat. Katanya dia udah muter-muter kiri kanan buat nyari rumah aku, dan alhamdulillah ya, atas jalan Allah, atas izin Allah, atas petunjuk dari Allah, akhirnya Mbak Erna nemuin rumah aku. Nih aku ada obrolan sedikit sama Mbak Erna tadi siang buat kalian. Langsung aja ya Bes ya. Di tempat dokter prakteknya. Jadi Erna tuh udah periksa duluan, tapi HP-nya lowbat, jadi dia nggak ngasih tahu. Ini ada obatnya. Yuk ke rumah yuk. Karena udah selesai nebus obatnya, mau balik ke rumah aku dulu. Duh, kabutnya berantak. Jadi hari ini aku kedatangan tamu nih, ada Mbak Erna dan Nurul. Jadi Nurul lagi sakit apa katanya tadi dokter? Demam bilang. Jadi udah dari 3 hari yang lalu itu Mbak Erna ngechat aku di WA, katanya anaknya sakit. Jadi aku bilang ke dokter aja, tapi dia kekeh nggak mau berhari-hari,
katanya karena nggak enak sama aku, dan akhirnya setelah membujuk-bujuk akhirnya dia mau buat bawa anaknya ke dokter. Nah aku tuh nunggu kabar dari Erna dari pagi, ketemu dari pagi. Aku bilang kalau misalnya udah di sana kasih tahu, nanti aku nyusul ke sana. Aku tunggu sampai ketiduran ke tadi. Kasih bangun kan nenek. Aku tunggu kan nek aku ketiduran tadi kan. Nunggu aku dari pagi, aku tunggu sampai ketiduran dari pagi dan nggak telepon. Aku pikir wah kemana ya, katanya antriannya 32 dan dia bilang masih antrian 12, berarti masih lama, jadi aku tunggu bentar. Ternyata udah selesai periksa dan Mbak Erna nyari rumah aku keliling-keliling, untung ketemu. Dan barusan aku udah dari sana buat ngambil obatnya. Oh iya, kemarin tuh kan aku cerita sama kalian Bes kalau Mbak Erna mau operasi dan ternyata operasinya belum bisa dilakuin karena apa Mbak? Ada alatnya kosong. Karena ada alat yang kosong, terus juga karena ada sesuatu dan lain hal yang mengharuskan Mbak Erna dan suaminya harus pulang. Bukan masalah biaya ya, tapi masalah internal keluarga. Jadi doain secepatnya supaya bisa dilakukan operasi biar cepat sembuh kan. Jadi dulu tuh udah 3 hari sakit, demam, terus hidungnya meler, terus Mbak Erna tuh sungkan sama aku, nggak tahu kenapa. Gak sungkan. Orang udah apa katanya nggak usah kan, takut mahal. Padahal mau gimana juga kalau buat anak tuh pasti rezekinya ada. Bener nggak Bes? Jadi sekarang dia lagi di rumah aku sama Nurul ya nak. Mudah-mudahan cepat sembuh. Tanya kemana saja tadi? Ya, Tanya di mana saja alamatku. Akhirnya siapa yang kasih tahu? ada di sini dekat, tidak jauh dari rumah kita sini. Oh dia bilang di Dia situ tuh- rumahnya. Berarti kau tanya nama iparku ya? Iya. Iyalah kalau nama aku pasti orang udah tahu di sini. Mana ya? Polisi bilang. Iya. Polisi. Gampang aja ditahu kalau nama iparku disebut pasti orang tahu semua. Kalian kan udah apa ya ada yang demam dia. Terus dokter bilang enggak apa-apa aja. Dan aku bilang bisa dikompres jangan. Oh dia bilang enggak usah dikompres. Untungnya kau ketemu rumahku, kalau enggak ketemu itu bagaimana lah. Berarti kau pulang sudah. Berarti kau pulang dulu, cas HP-mu baru telepon aku. Terus rumahnya itu jauh banget dan mereka kesini naik motor. Kasian banget ya. Oh iya, Bes, lagi-lagi aku mau ngingetin kalian kalau semua video aku tentang Mbak Erna itu aku nggak ngambil keuntungan sama sekali di situ ya. Jadi semua AdSense video itu nanti aku kasihin Mbak Erna sama anaknya buat biaya hidup mereka. Tonton yang banyak ya, auntie uncle, biar nanti ada rezeki buat Nurul, buat susunya, pampasnya. Share juga ke seluruh sosial media kalian. Kalau bukan kalian yang bantuin, siapa lagi? Ya, dia nak ya. Itu aja dulu kali videonya, kasihan adanya udah rewel. Bes, jangan lupa kalian ikutin terus video-video aku supaya makin banyak yang bisa sama-sama kita bantu. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.